Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, semoga anak-anakku yang kami sayangi dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga kesehatan, yang mana pada saat ini kita masih dilanda wabah COVID-19. Maka kita harus menjaga dimanapun kita berada, yaitu mengikuti protokol kesehatan yang 4M itu. Kepada anak-anak semua, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN. Namun sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua telah berdoa dengan harapan apa yang kita sampaikan nanti atau yang Anda pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga atau yang terakhir, yang mana telah kita bahas pada minggu kemarin, yaitu mengenai pengertian good government, kemudian juga prinsip-prinsip good government. Maka untuk yang terakhir, yang ketiga ini adalah penerapan good government di Indonesia. Maka kita akan bahas mengenai penerapan good government di Indonesia. Namun seperti biasa, sebelum kita mempelajari materi ini lebih dalam lagi, alangkah baiknya Anda juga harus tahu rambu-rambu dan atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menunjukkan awal good government di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan upaya good government di Indonesia. Jadi ada dua tujuan yang harus Anda kuasai setelah pembelajaran ini selesai. Oke, kita langsung saja mengenai good government di Indonesia. Yang mana kapan good government di Indonesia itu dilaksanakan? Maka jawabnya, good government di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang mana era reformasi tersebut telah menjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good government merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan yang baru. Maka pada masa reformasi ini bisa diartikan juga yaitu sebuah tatanan yang baru. Re itu kembali, formasi itu tatanan. Jadi era reformasi atau zaman reformasi adalah zaman menyusun kembali tatanan yang baik. Dalam hal ini adalah tatanan pemerintah, atau dengan kata lain yaitu good government. Namun masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi, yang merupakan dua produk utama good government. Nah, dalam hal ini mengapa masih bisa atau masih ditemukan kecurangan
dan kebocoran, apakah ini tidak kita atasi oleh pihak-pihak tertentu, atau mungkin good government di Indonesia ini gagal, maka hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good government yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN. Seperti kita bicarakan minggu kemarin, yang mana pada saat ini pemerintah sudah transparan dalam menyampaikan ke masyarakat atau ke publik mengenai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Uang pemasukan dari pajak dari apa sekian-sekian digunakan untuk pembangunan struktur infrastruktur sekian-sekian. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari transparansi baik di tingkat pusat. Bisa Anda lihat itu kalau terjemahan, maka di situ di dalam bentuk papan nama atau apapun namanya, nah, di situ dijelaskan sumber dari mana, menghabiskan dana berapa. Nah, itu adalah contoh dari transparansi informasi ke publik. Kemudian Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan clean and good government. Maksudnya clean and good government adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi atau KKN, dan juga good government yaitu mengenai pemerintahan yang baik. Untuk mencapai good government dalam tatanan pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good government hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli dan pada stakeholder, berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi yang strategis. Ini yang harus kita laksanakan bersama, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat atau rakyat pada umumnya. Yang terakhir, sehingga yang didambakan di Indonesia menjadi negara yang clean and good government tadi dapat terwujud dan hilangnya faktor-faktor kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Masyarakat dan pemerintahan masih bertolak belakang untuk mengatasi masalah tersebut. Seharusnya menjalin harmonisasi dan kerjasama mengatasi masalah-masalah yang ada. Seperti kemarin terjadi demo besar-besaran mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu artinya masih ada ketidaksepahaman atau ketidakcocokan antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya di situ adalah kaum buruh. Maka di sini bukan tidak baik, tapi di sini akan menjadi tolak ukur untuk menjalin harmonisasi dan kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Kepada anak-anak semua, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.